Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Yolanda Darnaningrum dengan NPM 1910303090 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fani Rahmawati dengan NPM 1910303038 dengan Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Mila Afi Yunani dengan NPM 1910303041 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Krisma Adistia dengan NPM 1810103064 dari Prodi Manajemen, Putri Ningrumsari dengan NPM 1810503078 dari Prodi Teknik Sipil. Adapun PKM kewirausahaan yang kami buat ini berjudul Brownies Kulit Melinjo, si sehat di era new normal. Adapun latar belakang masalah yang kami angkat ialah pada daerah Pituruh, Purworejo, sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dengan berkebun, di mana hampir seluruh warga di daerah Pituruh, Kecamatan Polowangi, Kabupaten Purworejo, memiliki pohon melinjo yang kemudian pohon tersebut dimanfaatkan buahnya untuk kemudian diolah menjadi emping. Proses pengolahan buah melinjo menjadi emping hanya memanfaatkan biji melinjonya saja, sedangkan kulit melinjonya akan terbuang menjadi limbah. Adapun kandungan yang terdapat dalam kulit melinjo ialah etanol, mengandung vitamin C, karotin, dan aktivitas antioksidan serta likopen. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Hal tersebut merupakan salah satu kunci agar tidak tertular virus COVID-19. Adapun salah satu hal yang dapat dilakukan ialah dengan makan makanan dengan zat gizi yang seimbang. Salah satu contohnya adalah dengan mengkonsumsi brownies kulit melinjo yang kaya akan zat gizi. Selanjutnya, adapun tujuan dari kegiatan ini ialah menjadikan kulit melinjo yang terbuang menjadi brownies yang mampu bersaing dalam pasaran. Yang kedua, memperoleh keuntungan yang tinggi dari hasil penjualan brownies melinjo. Adapun luaran yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini ialah menjadikan kulit melinjo yang sudah tidak digunakan menjadi brownies, menambah daya guna melinjo yang sudah tidak terpakai sehingga memberikan keuntungan, dan mempublikasikan brownies kulit melinjo dalam bentuk artikel ilmiah di majalah, internet, jenjang sosial, maupun melalui kemitraan. Adapun manfaat dari program kewirausahaan ini ialah meningkatkan kreativitas dan inovatif mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat memanfaatkan potensi di lingkungan sekitarnya sebagai peluang usaha, menjaga kelestarian lingkungan kalangan masyarakat yang belum mengelola kulit melinjo dengan baik sebagai upaya meningkatkan nilai guna kulit melinjo sebagai brownies dan sebagai wahana untuk menciptakan bisnis baru dalam bidang kewirausahaan. Adapun kondisi umum lingkungannya ialah sebagian besar masyarakat di daerah pedesaan, khususnya pada daerah Polowangi, Kabupaten Purworejo, memiliki pohon melinjo yang kemudian dimanfaatkan sebagai olahan emping. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat akan tingginya nilai gizi yang terkandung di dalam kulit melinjo membuat kulit melinjo hanya dibuang sia-sia dan akan menjadi limbah yang kemudian mengotori lingkungan. Pembuatan usaha brownies kulit melinjo ini juga sebagai sarana usaha baru bagi masyarakat pedesaan untuk menambah penghasilan dan upaya dalam mengurangi limbah. Potensi daya dan peluang pasar. Ini adalah analisis SWOT yang kami lakukan. Yang pertama itu ada strength. Yang pertama, memiliki rasa yang enak dan bernutrisi tinggi. Merupakan makanan ringan yang dapat dimakan dimanapun dan kapanpun. Produk dan kemasannya itu inovatif dan kreatif, dan tentu saja produk brownies kulit melinjo merupakan solusi untuk mengurangi limbah kulit melinjo. Adapun weakness-nya ialah produk baru yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Opportunity-nya adalah belum ada produk sejenisnya di pasaran, menyentuh konsumen dari segi manfaat kesehatan dan pemanfaatan limbah. Selanjutnya, masyarakat Indonesia yang konsumtif akan produk baru yang unik dan kekinian. Threat-nya ialah resiko munculnya pesaing dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya ialah gambaran usaha yang akan dijalankan. Nah, produk brownies kulit melinjo ini akan diproduksi secara rumahan dan higienis, di mana masyarakat yang memiliki usaha olahan emping
dapat menjadikan produk brownies kulit melinjo ini sebagai usaha tambahannya. Yang selanjutnya ialah analisis usaha. Yang dapat dilihat di sini ada jumlah kotak yang akan diproduksi, biaya produksi per buah, harga jual per buah, harga biaya produk per bulan, harga penjualan per bulan, dan sampai pada profit per bulan. Sehingga dapat dilihat bahwa profit per bulannya yaitu sebesar 2.845.000. Selanjutnya yaitu keunggulan dari brownies kulit melinjo. Yang pertama merupakan solusi dalam mengurangi limbah dan memajukan perekonomian desa. Dan yang selanjutnya yaitu makanan ringan yang dapat dimakan di mana saja dan kapan saja. Dan selanjutnya brownies ini memiliki rasa yang enak dan bernilai gizi yang tinggi. Dan brownies ini juga merupakan produk baru di pasaran. Selain itu brownies kulit melinjo ini merupakan makanan yang rendah lemak. Yang selanjutnya ialah bahan baku, bahan pendukung, dan peralatan yang akan digunakan. Bahan baku yang digunakan ialah melinjo, di mana melinjo ini mudah didapatkan di daerah sekitar Purworejo. Hal ini dikarenakan warga di sana banyak yang menanam tanaman melinjo. Selain itu, perolehan bahan pendukung serta peralatan yang lainnya pun mudah untuk didapatkan di toko-toko yang lain, sehingga dapat menjamin keberlangsungan usaha brownies kulit melinjo ini. Yang selanjutnya ialah proses produksi dan operasi yang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama pengumpulan alat dan bahan, pengolahan kulit melinjo, pembuatan brownies, dan kemudian pengemasan. Metode pemasaran. Metode pemasaran yang digunakan dalam usaha brownies kulit melinjo ini menggunakan analisis bauran pemasaran, yaitu yang pertama ada kebijaksanaan produk. Brownies kulit melinjo dikemas menggunakan dengan kotak dari kertas duplex atau menggunakan tempat makan microwave safe untuk menarik minat konsumen. Pada kotak kemasan terdapat desain, tulisan merek, serta logo produk. Selanjutnya ada kebijaksanaan harga. Brownies kulit melinjo ini ditawarkan kepada konsumen dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 25.000 per kotak. Selanjutnya yang terakhir adalah strategi promosi. Promosi produk brownies kulit melinjo ini dilakukan menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui iklan di radio Untidar. Selanjutnya adalah tahapan kegiatan pelaksanaan. Tahapan kegiatan pelaksanaan dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap praproduksi. Pada tahap praproduksi meliputi penyiapan tempat produksi, penentuan pemasok bahan baku, penelitian peralatan, perancangan kemasan dan label, serta mengurus perizinan usaha. Tahap kegiatan pelaksanaan yang kedua adalah penentuan harga dan promosi. Penentuan besaran keuntungan dianalisis sehingga tercapai harga seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2. Proses promosi yang akan dilakukan meliputi penggunaan teknologi informasi, menggunakan media sosial, dan juga melalui media cetak, utamanya brosur di tempat penjualan. Tahapan kegiatan yang terakhir adalah produksi, pemasaran, dan evaluasi. Tahap ini merupakan tahap utama berjalannya program. Target kapasitas produksi bulan adalah 450 kotak dan pada bulan ketiga dan menghasilkan profit bersih sebesar 25.000. Evaluasi juga dilakukan untuk membuat perencanaan pengembangan usaha pada waktu selanjutnya. Selanjutnya adalah anggaran biaya. Ini adalah anggaran biaya pengeluaran yang dibutuhkan. Perlengkapan yang dibutuhkan itu bernilai 1.700.000, bahan yang habis dipakai itu 8.405.000, perjalanan 600.000, lain-lain 100.000. Total biaya yang dibutuhkan adalah 10.805.000. Jadwal kegiatannya. Studi literatur dilaksanakan pada bulan pertama, penyusunan dan pengajuan proposal dilaksanakan pada bulan pertama, eksekusi dilakukan pada bulan kedua dan bulan ketiga, monitoring dilakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat, evaluasi dilakukan pada bulan ketiga dan bulan keempat, penyusunan laporan akhir dilakukan pada bulan keempat dan bulan kelima, penyusunan artikel dilakukan pada bulan keempat dan bulan kelima.
Sekian yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut ini adalah proposal program kreativitas mahasiswa yang telah kami buat. Pada halaman pertama terdapat halaman pengesahan program kreativitas mahasiswa. Selanjutnya ada daftar isi, pendahuluan berupa latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tadi, rumusan masalah, tujuan, luaran, ada manfaat. Selanjutnya ada bab 2, gambaran umum rencana. Selanjutnya ada bab 3, metode pelaksanaan. Dan bab 4, biaya dan jadwal kegiatan yang akan dilakukan, serta terdapat lampiran biodata anggota, biodata ketua, pembagian tugas, dan justifikasi anggaran kegiatan.